roh. Kenapa si Muriwali ini melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh dan menghakimi bahwa itu adalah bahasa roh yang nggak jelas, nggak benar. Nah ini kan udah keliru ini. Ini kan asumsi lagi karena dia nggak mengalami. Bagaimana sih orang yang nggak mengalami susah ya. Dulu juga saya begitu, saya bilang ini apa ini gereja ini. Apalagi kan saya dari Islam. Gereja ini kok begini menyembah Tuhan, gak sopan lah, tepuk tangan lah, iya kan, joget-joget lah, nyanyi-nyanyi gak sopan. Kalau mau bicara tertib dan sopan, Muriwali, yang tertib dan sopan itu ya Islam itu. Masuk Islam lah kau, biar lebih tertib, lebih sopan. Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, ini cukup menarik apa yang kita sampaikan, apa yang kita tampilkan. Bisuli Kudis seperti biasa, dia menunjukkan beberapa kelucuan-kelucuan yang kita bisa jadikan sebagai bukti betapa konyolnya dia. Di beberapa kesempatan, Bisuli Kudis mengatakan bahwa dia dulu adalah orang Islam. Bahkan dia pernah mengatakan dirinya pernah sekolah di Muhammadiyah. Ini sebetulnya membuat saya agak singgung juga karena dia sendiri mengatakan ketika dia sekolah di Muhammadiyah sendiri perilakunya juga nggak baik gitu. Makanya kalau kita lihat tingkah kemudian mental Bisuli Kudis itu menurut saya adalah seorang pendeta yang paling tidak punya malu dan mentalnya paling besar ketika masalah donasi, masalah duit, masalah cuan. Dia paling semangat, paling berani gitu ya, nggak ada malu-malu sama sekali. Beberapa kesempatan sudah kita sampaikan. Nah, dia sendiri mengaku dulu katanya dia Islam, kemudian masuk Kristen, sekarang dia jadi pendeta. Tapi di kesempatan lain dia pernah keceplosan ngomong bahwa agama Islam itu tertib. Jadi ketika si Bisuli Kudis itu lagi ribut, ya biasalah, sesama pendeta saling menggebuk itu sudah biasa. Jadi Bisuli Kudis ribut sama Muriwalianto. Si siapa itu? Muriwali itu. Pokoknya yang Muriwali itulah. Nah, kemudian Bisuli Kudis itu marah-marah, kemudian ngamuk sama si Muriwalianto. Kemudian dia mengatakan, ya kalau pengen ibadahnya yang tertib, ibadahnya sopan, yaitu punya Islam, kamu masuk aja Islam biar ibadahmu tertib gitu, kata dia seperti itu. Entah itu memang sengaja atau keceplosan, kita nggak tahu. Tetapi secara lisan dia mengakui bahwa memang Islam lebih tertib dalam masalah ibadah. Islam betul-betul sudah diatur sedemikian rupa ibadahnya, betul-betul tertib, betul-betul teratur, betul-betul sopan, menghormati Tuhan dengan penghormatan paling tinggi, yaitu Islam. Kalau kita berbicara bagaimana Kristen beribadah, mereka punya ibadahnya sendiri yang dibuat oleh mereka sendiri, seenak-enak mereka, sesuka-suka mereka. Dan itu sesuatu yang mereka jalankan sesuka hati mereka tanpa ada aturan pada dasarnya, karena aturan itu dibuat oleh mereka sendiri. Karena kitab suci mereka sendiri nggak pernah mereka pakai. Tuhan memerintahkan kepada mereka kalau ke tempat ibadah itu harus tutup aurat, perempuannya pakai kerudung. Mereka mana ada kan gitu yang pakai kerudung ke gereja, kan nggak ada. Kemudian di dalam kitab mereka Yesus sendiri mengatakan dia beribadah kepada Tuhan dengan cara duduk, dengan cara sujud, dengan cara menghormati Tuhan. Mereka jingkrak-jingkrak, mereka nyanyi-nyanyi nggak jelas dan sebagainya. Kemudian di dalam kitab suci mereka juga dikatakan dalam masalah peribadatan itu ya harus memuliakan Tuhan dengan memuliakan yang sebenar-benarnya mulia gitu, dengan khusyuk, dengan ketawaduan, dengan ketundukan. Lihat apa yang mereka lakukan di dalam gereja mereka, dalam tempat ibadah mereka. Nah, itu satu aturan-aturan yang sebetulnya di dalam kitab suci mereka itu nggak pernah dijalankan oleh mereka. Mereka lebih suka memakai aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Nah, itulah yang harus kita berikan paham kepada Anda semua. Jadi Bisuli Kudis sini secara lisan itu mengakui, jadi secara lisan sebetulnya dia mengakui, cuman tadi itu
kebanyakan orang murtad dari Islam. Itu adalah sebuah fakta yang sudah diketahui oleh umum. Orang murtad dari Islam masuk Kristen biasanya kalau nggak faktor ekonomi, ya faktor masalah cinta, itu aja selesai. Kalau nggak salah cuan, kalau nggak masalah cuan, ya masalah cinta lah, masalah ya pengen mendapatkan cinta, itu aja. Udah, itu aja permasalahannya. Mereka rela murtad masuk Kristen. Tapi kalau dia masih waras akalnya, nggak mungkin jadi orang Kristen. Keluarga ada 1000 kakak, Islam semua, Valia 3 Lego, namanya desa Gunung Melayu Valia. Itu kalau Bapak tahu Rantau Prapat, dari situ ke Rantau Prapat kurang lebih 50 kilo. Nah, di situ justru orangnya semua baik-baik, Pak. Artinya tidak pemabuk, ya kan? Tidak, yang pertama pemabuk lah dulu. Ya, kalau yang lain-lain mungkin hampir. Tapi ada kampung di situ kira-kira 15 kilo lagi, namanya Sinar Toba. Nah, di Sinar Toba ini kurang lebih ada 60 kakak. Jadi pak tertua aja mungkin ada 4 di situ, Pak. Jadi kalau udah jam 9 mabuk semua orangnya. Jadi saya bilang orang Kristen seperti ini. Ini parah nih. Tenang. Terus rata-rata juga, Pak, yang saya lihat pasti yang rentenir hampir rata agamanya Kristen. Nah, itu jadi batu sandungan bagi saya. Nah, Coffeezen semuanya. Nih, cuplikan yang kedua ini juga masih lagi tentang si Bisul Kudus. Dia entah gimana ya, dia secara sadar mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu apa yang dia pikirkan. Jadi sebetulnya dia itu paham, dia memahami betul bahwa orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang betul-betul ramah. Orang Islam itu rahmatun lil alamin, rahmatan lil alamin. Itulah orang-orang Islam. Orang Islam itu di mana menjadi mayoritas, negeri itu tempat itu menjadi aman, menjadi tentram. Tapi kalau yang jadi mayoritas adalah orang-orang Kristen, ya di situ malah jadi kacau balau gitu loh. Tempatnya, mohon maaf ya, tempatnya rentenir, tempatnya tukang mabok dan sebagainya. Itu malah orang-orang Kristen di situ ketika mereka jadi mayoritas. Kan Pendeta Mel Atok sendiri mengatakan dengan gamblang, dengan jelas, di mana ada kantong-kantong kekristenan, maka di situ kemaksiatan merajalela. Di situ ya pokoknya kriminal itu merajalela. Itu Mel Atok sendiri yang mengatakan seperti itu, pendeta sendiri yang mengatakan seperti itu. Ditambah lagi, ini juga Bisul Kudus mengatakan hal yang sama, walaupun secara tidak langsung dia mengatakannya, tetapi apa yang dia ucapkan itu merujuk pada hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Mel Atok. Dan ketika kita hadirkan fakta ini bukan sesuatu yang fitnah mau fitnah, ini adalah hal yang nyata. Ini fakta bagi kita bersama. Makanya kita juga harus waspada. Nah, Coffeezen semuanya, tetap jaga akal waras kita semuanya. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim, dan itu adalah harapan kita tertinggi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab.